Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin ma ba'du. Puja dan puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan seluruh isi langit dan bumi untuk kita semuanya umat manusia. Sakhrolakum ma fis samawati wa fil ardi. Dan tidak cukup dengan itu, mengutus para nabi dan rasul, yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzzakihim, mensucikan kita semuanya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan ilmu dari Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita pada pagi hari ini sampai pada bab 233, yaitu wajibnya haji dan keutamaannya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam mensitir surat Al-Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya. Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa mengingkari Baitullah, artinya orang itu mampu menunaikan haji, tapi tidak menunaikan, ya, mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Tidak mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Jadi ini ayat merupakan wajibnya haji bagi setiap manusia. Walillahi 'alan nas, ini setiap manusia diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan perintah Allah. Dan kita harus semangat, ya, yang masih muda bercita-cita, membuat tabungan, merencanakan, jangan sampai tidak direncanakan, karena akan melanggar Al-Imran 97. Kemudian hadis pertama, hadis 1271 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua, Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Muttafaq alaih. Jadi hadis pertama, bahwa Rasulullah SAW meletakkan haji sebagai rukun Islam, yaitu syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian mengerjakan sholat, ya, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Muttafaq alaih. Jadi kalau kita tidak merencanakan haji, maka tidak sempurna rukun Islam kita. 1272 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami seraya bersabda, ya. Faqala ya ayuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajj, ya, wa huju. Hai manusia, sesungguhnya Allah telah faradha, mewajibkan, memfardukan haji atas kalian, maka lakukanlah haji. Lalu seorang lelaki berkata, apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?
pertanyaannya, apakah naik haji harus setiap tahun atau seumur hidup sekali saja? Beliau diam hingga ia mengulanginya 3 kali. Ya. Jadi, ya ayuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, maka kerjakanlah haji. Ya. Beliau diam hingga ia mengulanginya 3 kali, lalu Rasulullah SAW bersabda, jikalau aku mengatakan ya, niscaya menjadi wajib dan kalian tidak akan sanggup. Ya, jadi kalau Rasulullah mengatakan setiap tahun, kamu tidak akan sanggup. Kemudian beliau bersabda, biarkan aku cukup dengan apa yang telah aku jelaskan kepada kalian. Sungguh umat sebelum kalian binasa karena banyak bertanya hal-hal sepele kepada nabinya dan sering menyelisih perintah nabi. Jadi kaum-kaum yang lalu banyak bertanya kepada nabinya tetapi tidak mengerjakannya. Ya. Banyak bertanya hal-hal sepele kepada nabinya dan sering menyelisih perintah nabi mereka. Maka bila aku melarang kalian dari sesuatu hal, tinggalkanlah. Dan bila aku memerintahkan kalian sesuatu hal, laksanakanlah semampu kalian. Jadi silahkan kerjakan haji semampu kalian. Yang mampu 1 kali, yang mampu 2 kali, tidak usah tanya berapa kali, apakah setiap tahun dan sebagainya. 1273 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW ditanya, apakah amalan yang paling afdol? Nah, amalan paling afdol. Beliau bersabda, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nomor 1. Amanu billahi wa rasulihi. Lalu apa yang berkata? Lalu ada yang berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Dia bersabda, berjihad fi sabilillah. Ya, jadi berperang di jalan Allah dengan penuh kesungguhan. Ya, berperang ke medan perang, berperang menuntut ilmu. Lalu ada yang berkata lagi, kemudian apa? Beliau menjawab adalah haji mabrur. Al-haju mabrurun. Ya, haji mabrur. Muttafaq alaih. Jadi saya ulang kembali, seluruh ahli hadis meriwayatkan bahwa dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, amal apa yang paling afdol? Nomor 1, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua apa? Berjihad fisabilillah. Yang ketiga, haji mabrur. Muttafaq alaih. Maksud mabrur adalah orang yang sama sekali tidak melanggar atau tidak pernah berbuat maksiat selama melakukan ibadah haji. Jadi hajinya benar-benar tepat seperti yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada syirik di dalamnya, tidak ada jidal, ya, tidak ada berbantah-bantahan, tidak rafas, tidak melanggar yang Allah larang dalam berpakaian ihram dan seterusnya. Selanjutnya, hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk hadis 1274 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berhaji lalu tidak berkata kotor atau rafas dan tidak berbuat kefasikan, fiskun, niscaya kembali seperti hari ia dilahirkan ibunya. Muttafaq alaih. Subhanallah. Jadi orang yang pulang dari haji yang mabrur, yaitu tidak berkata kotor, tidak berbuat kefasikan, maka seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, bersih dari segala dosa. Subhanallah. Muttafaq alaih. Artinya seluruh ahli hadis meriwayatkan ini. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, hendaklah yang belum naik haji harus merencanakan haji. Jangan menyatakan, aku tidak mampu. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Anda tidak mampu. Berusahalah dengan sekuat tenaga, insya Allah Allah akan mudahkan urusannya. Karena Allah memerintahkan kepada kita, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Siapa bersungguh-sungguh menempuh jalanku, maka akan aku tunjukkan jalanku itu. Ya. 1275 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, satu ibadah, ya, satu ibadah atau al-umrah atau suatu urusan. Umrah, satu ibadah umrah hingga ibadah umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita
umroh sampai umroh berikutnya, maka menghapuskan dosa kedua di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Shadaqah Rasulullah muttafaq alaih. Jadi laisa lahu jazaun illal jannah. Subhanallah. Tentunya kita ingin masuk surga karena dunia ini sementara, ya. Umur terus berjalan, penyakit datang, kawan-kawan, tetangga-tetangga, teman sejawat sudah pada meninggal, pasti kita akan meninggal dunia. Maka berusahalah agar sebelum meninggal kita telah menunaikan ibadah haji, karena Rasulullah mengatakan, laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang menunaikan ibadah haji kecuali surga. Shadaqah Rasulullah. Jadi, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini diriwayatkan tadi dari Abu Hurairah yang berkata, satu ibadah umroh hingga ibadah umroh berikutnya menghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Muttafaq alaih. 1276 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, kami melihat jihad adalah amalan yang paling utama. Ya, tadi, apakah kami kaum wanita tidak berjihad? Beliau bersabda, tidak. Tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Jadi jihadnya para wanita, menurut Rasulullah SAW adalah pergi haji mabrur. Itu jihadnya. Karena tidak mudah menunaikan ibadah haji bagi para wanita, ya. Kudaannya cukup berat, perjalanannya, biayanya, dan sebagainya. Hadis riwayat Bukhari. 1277 dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak satu hari pun di saat itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan ternyata Rasulullah mengatakan, tidak ada satu hari pun di saat itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Subhanallah. Jadi rencanakan ibadah haji, bisa wukuf di Arafah, karena Rasulullah mengatakan, tidak ada satu hari pun di saat itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Semoga Allah karuniakan kepada Bapak Ibu semuanya kemampuan untuk bisa wukuf di Arafah, menunaikan ibadah haji karena Allah dan Rasulnya semata-mata. 1278 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, umroh di bulan Ramadan pahalanya menyamai haji atau haji bersamaku, muttafaq alaih. Ini juga silahkan kalau belum dapat giliran menunaikan ibadah haji karena kuota yang terbatas, silahkan direncanakan bisa ibadah umroh di bulan Ramadan. Rasulullah menyatakan, siapa yang umroh di bulan Ramadan, pahalanya menyamai haji atau haji bersama aku. Muttafaq alaih. Kemudian 1279 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya perintah Allah terhadap hambanya untuk melakukan haji terjadi di saat bapakku telah berusia lanjut. Ia tidak bisa duduk di atas kendaraan. Apakah aku boleh menghajikannya? Beliau bersabda, iya, muttafaq alaih. Ini dalil dibolehkannya menghajikan orang tua yang sudah lanjut atau orang tua yang sudah meninggal yang punya rencana menunaikan haji tapi tidak kesampaian, maka anaknya boleh menghajikannya. Ya. Jadi wahai Rasulullah, sesungguhnya perintah Allah terhadap hambanya untuk melakukan haji terjadi di saat bapakku telah berusia lanjut. Ia tidak bisa duduk di atas kendaraan. Apakah aku boleh menghajikannya? Beliau bersabda, ya, muttafaq alaih. Tapi nanti kita lihat syaratnya yang menghajikan itu harus sudah menunaikan haji sendiri. Jadi tidak boleh orang yang belum naik haji menghajikan orang lain.
1280 dari Lakit bin Amir radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya bapakku telah tua, ia tidak sanggup haji dan umroh, tidak juga bepergian. Beliau bersabda, lakukan haji dan umroh untuk bapakmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Beliau berkata derajat hadis ini hasan sahih. Jadi ini dalil-dalil dibolehkannya menghajikan orang yang sudah tua dan tidak mampu menunaikan ibadah haji. 1281 dari Sa'ib ya, bin Yasid radhiallahu anhu, ia berkata, aku dibawa haji bersama Rasulullah SAW pada haji wada. Ya, jadi Sa'ib ini masih anak-anak. Di saat itu umurku 7 tahun. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi ada yang membawa anaknya baru umur 7 tahun pergi haji. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, Rasulullah SAW bertemu sekelompok orang berkendaraan di Rauha. Rauha itu nama tempat di pinggiran kota Madinah. Kemudian beliau bersabda, siapakah kelompok ini? Mereka menjawab, kaum muslimin. Mereka bertanya, siapakah engkau? Beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang wanita mengangkat anaknya, seraya berkata, apakah anak ini boleh melaksanakan ibadah haji, ya Rasulullah? Ia bersabda, ya, dan pahalanya untukmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh membawa anak, tapi pahalanya bukan untuk anak itu, pahalanya adalah untuk yang membawanya. Ia bersabda, ya, dan pahalanya untukmu. Hadis riwayat Muslim. 1283 dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat haji dengan onta yang membawa perbekalannya dan menyertainya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah menunaikan ibadah haji dengan mengendarai onta. 1284 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Ukas, Mijanah, Zulmajas adalah pasar-pasar di masa jahiliyah. Ya. Maka mereka merasa berdosa berdagang di saat musim haji. Maka turunlah ayat Quran Surat Al-Baqarah 198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika menunaikan ibadah haji, kita boleh belanja di pasar. Ya. Boleh beli sesuatu, silahkan. Ya. Jangan sampai ini seperti yang dikisahkan di sini bahwa Ukas itu nama pasar, Majinah, Mulmazah adalah pasar-pasar di masa jahiliyah ya. Maka mereka merasa berdosa berdagang di saat musim haji. Maka turunlah ayat Quran Surat Al-Baqarah 198, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Hadis riwayat Bukhari. Demikian. Jadi pagi ini fokus saja di masalah haji saja Bapak Ibu sekalian. Pekan depan insya Allah kita akan masuk kitab jihad ya. Bab 234 wajibnya berjihad dan keutamaan berjalan menuju musuh di waktu pagi dan sore. Atau bagaimana hukumnya negara kita mesti membangun senjata. Karena kalau tidak, kita akan disepelekan oleh Israel dan oleh orang-orang yang jahat di muka bumi. Demikian kajian kita pagi hari ini tentang haji. Semoga Allah karuniakan kepada Bapak Ibu sekalian rizki yang berlimpah, yang berkah, dan bisa menunaikan ibadah haji. Karena tadi pahala haji yang mabrur tidak lain kecuali surga. Dan Allah banyak sekali membebaskan ya dari siksa api neraka orang-orang yang berwukuf ketika musim haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan kepada Ustaz atas penyampaian materinya terkait haji ya Ustaz. Ya. Tentang berbagai keutamaan haji. Baik, Alhamdulillah. Mungkin sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab dan sesi tanya jawab seperti biasa eh, hadirin bisa mengetiknya langsung di kolom chat atau raise hand dan silahkan untuk
mengaktifkan mic-nya. Baik, yang pertama sudah ada dari Bapak Syahmi Edi. Kepada Bapak Edi, kami silakan. Silakan Pak Sami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Mau puasa, mau Ramadan ya Ustaz? Insya Allah. Tadi bagus sekali apa yang disampaikan mengenai haji gitu ya Ustaz ya. Ada tadi satu hal yang disampaikan al-hajja mabrura laisa lahu ilal jannah. Sadaqa Rasulullah. Haji yang mabrur itu balasannya surga. Itu ya Ustaz ya. Ya. Tapi banyak juga orang yang berhaji tiap tahun, orang yang berhaji ini Ustaz. Tak ada bekasnya sama dia. Hanya sekedar rutinitas atau apalah namanya begitu ya. Sekarang pertanyaan kita, haji yang mabrur itu seperti apa rupanya? Kan itu yang perlu kita renungkan. Kita sekarang diberi kesempatan itu cukup lama. Kalau kita mendaftar sekarang mungkin 25 tahun, 30 tahun itu baru dapat giliran. Ya. Terus setelah dapat giliran, kadang-kadang kita ya nggak sepenuh hati atau nggak mempersiapkan untuk berhaji itu betul-betul mendapatkan yang tadi kata Ustadz itu adalah mabrur, haji yang bagus yang diterima oleh Allah. Itu satu Ustadz. Kemudian yang kedua, banyak juga bencana yang terjadi di haji ini Ustadz. Betapa banyak korupsi yang terjadi di haji, ya kan? Bisnis yang dilakukan orang-orang di haji itu, sehingga kita melihat bahwa gimana ini sebenarnya kan, eh, kita berangkat melalui travel haji segala macam, tetapi ya apa namanya ya, orang tuanya cari duit, bukan membimbing kita. Nah ini ya sekarang, bukan membimbing ya, ada manasik haji segala macam ya, itu Ustaz. Artinya gini Ustaz, seolah-olah haji ini sangat tinggi nilai bisnisnya, ya kan? Bahkan orang korupsi dalam haji ini, ya kan? Oleh sebab itu saya mau minta penjelasan dari Ustaz, bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Kita kasihan bagi orang-orang yang hanya mampu ya pas-pasan naik haji, tapi oleh para travel ini itu di apa kan dimain-mainkan banyak banyak sekali apa namanya bisnisnya, uang ini uang itu, sehingga ibu ini membayar atau bapak ini membayar lebih dari yang di, diwajibkan, begitu ya, oleh travel ini. Nah inilah yang masalah sekarang. Terus para pembimbing haji ini tiap tiap tahun berangkat Ustaz. Terus nggak nampak, mabrurnya itu nggak kelihatan. Nah, ini saya lihat itu di tempat saya seperti itu ya. Nggak nampak mabrurnya sehingga dia mengejar keuntungan bisnisnya. Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah saya sampaikan kitab Riyadhus Shalihin terkait pahala haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Subhanallah. Ini sangat besar, sangat mulia, karena itu hendaklah kita semuanya berusaha untuk ke sana. Itu banyak sekali masyarakat Muslim yang beriman dan bertakwa, semuanya berusaha menunaikan ibadah haji.
sampai kuotanya juga dibatasi, dan bahkan walaupun harus mendaftar untuk 20 tahun yang akan datang, sekarang mereka sudah daftar dan sudah menabung. Artinya mereka adalah orang-orang yang beriman, insya Allah orang-orang yang soleh, yang faham betul bahwa dunia ini sementara dan akhirat itu khairu wa abqa. Jangan sampai di akhirat yang lebih baik dan kekal ternyata tidak diperkenankan masuk ke dalam surga. Itu fenomena itu harus kita syukuri. Banyak sekali orang ingin menunaikan ibadah haji dan kita harus berprasangka baik kepada mereka semuanya. Ya, jadi para calon jemaah haji insya Allah dengan semangatnya saja kita sudah bisa menilai mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya yang ingin melaksanakan rukun Islam. Nah, permasalahan ketika ada orang menunaikan ibadah haji, mabrur atau tidak mabrur, tandanya tadi sederhana dari kitab Riyadhus Shalihin. Orang yang menunaikan ibadah haji dengan tidak melanggar perintah-perintah Allah dalam semua tahapan-tahapan haji. Pakai baju ikhramnya benar, tidak jidal, tidak fasik, tidak rafas, ya, berkata kotor selama menunaikan ibadah haji, maka insya Allah itu namanya hajinya mabrur. Dalam Riyadhus Shalihin sederhana, Pak Sami, definisi mabrur, yaitu tidak berkata kotor, tidak jidal, dan tidak fasik. Ya. Jadi yang disoroti Pak Sami tadi tentang orang-orang yang sudah menunaikan haji ternyata tidak lebih baik, mungkin karena tidak mabrur, mungkin fasik, mungkin niatnya lain, bukan untuk mendapatkan ridho Allah, tapi untuk mendapatkan gelar haji, supaya secara politik dia dapat dicolok oleh masyarakat. Jadi orang-orang yang kayak begini disebut dengan haji yang tidak mabrur. Ya, jadi tandanya orang yang haji mabrur sepulang dari haji lebih baik dan lebih soleh. Itu. Karena mengekspresikan rasa takutnya pada Allah dan rasa inginnya mendapatkan surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, fenomena yang berikutnya adalah tentang bagaimana banyaknya korupsi-korupsi para penyelenggara haji. Nah, ini jadi memang haji ini harus dimanage oleh pemerintah dan pemerintah harus sebaik-baiknya memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Makanya orang-orang yang mendapatkan amanah mengelola haji apabila melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang haram harus segera ditindak dan diperbaiki. Tugas pemimpin, tugas pemerintah. Demikian Pak Sami. Jadi karena saking banyaknya, maka banyak orang mengambil keuntungan dari proses haji semua itu. Tapi kita sebagai umat Islam yang bukan pemerintah atau bukan pejabat, laksanakan saja. Insya Allah, ya kita menyampaikan bila ada ketidakcocokan atau adanya kecurangan, kita sampaikan. Tapi jangan sampai karena banyaknya kecurangan di penyelenggara haji, kita tidak menunaikan ibadah haji. Insya Allah rezeki akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat begitu. Jadi kita tetap mendaftar, kita tetap menabung, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecurangan-kecurangan atau korupsi-korupsi tadi nanti akan dikoreksi oleh orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar di Indonesia, dan ke depan semoga lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan sampai karena banyaknya korupsi di penyelenggaraan haji kita langsung, saya nggak akan naik haji saja. Tidak boleh. Kita berjalan saja terus. Dan Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian tidak mau menunaikan ibadah haji dari Indonesia, Bapak Ibu bisa berangkat ke luar negeri, tidak kena kuota di sana. Dari Jepang nggak ada kuota, dari Australia juga nggak ada kuota, bisa lewat sana. Ya. Itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang, baru datang sampai ke Jepang, masuk musim haji, dia bisa berangkat haji. Sementara di Indonesia harus 20 tahun, harus 10 tahun. Demikian. Jadi cari jalan yang paling mudah untuk bisa menunaikan ibadah haji, karena haji itu pahalanya tidak lain kecuali surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Pak Sami jawaban saya. Terima kasih. Satu lagi Ustadz, Iya, kan ada orang yang berkali-kali haji gitu Ustadz ya.
Ya. Mana yang lebih baik? Kan sekali haji ini kan satu kalinya yang diwajibkan kan. Hmm. Yang selebihnya itu kan artinya ya eh, nggak wajib lah itu ya. Jadi kalau kita melihat fenomena kita, mana yang lebih baik? Uang haji yang lain itu, yang setelah yang satu ini, yang kita udah berangkat haji sekali. Yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu, apakah kita lebih baik haji atau memberikan uang itu ke yang lebih pantas, pakai itu kaum duafa, fakir miskin, bantu orang apa namanya ya, anak yatim segala macam itu. Nah, itu. Iya, iya, iya. Nah, Oke. itu gimana Ustadz ya? Jawabannya adalah dua-duanya. Jadi kan, walillahi man istata'a ilaihi sabila. Walillahi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu. Dan ketika ada sahabat bertanya, berapa kali, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Rasulullah mengatakan bahwa semampu kamu saja. Ya, saya tidak menjawab iya, tapi semampu. Kalau saya katakan iya setiap tahun, banyak di antara kalian tidak mampu. Jadi, yang utama Bapak Ibu sekalian dan Pak Sami, orang tersebut ya membantu anak fakir miskin, ya masih punya uang lagi, ya boleh-boleh saja haji lebih dari satu kali. Nah, kecuali dia tidak mau bantu fakir miskin, tidak membayar zakat, kemudian hanya untuk haji saja, itu yang tidak boleh. Kalau orang itu kaya, dia yang bantu fakir miskin, ya wakaf untuk masjid, wakaf untuk rumah sakit, masih punya uang juga dia. Hajinya sudah 10 tahun yang lalu, dia ingin menguatkan lagi, karena kemungkinan dia ragu-ragu dulu apakah mabrur apa tidak mabrur, maka tidak disalahkan untuk itu semuanya. Begitu Pak Sami jawaban saya. Terima kasih Ustadz. Baik. Jadi semoga Allah karuniakan rezeki yang banyak sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji dan juga bantu fakir miskin dan membuat rumah sakit, membangun masjid, menyiapkan air minum yang gratis di kampus-kampus dan sebagainya. Masih punya uang lagi. Terima kasih. Ada lagi Mas Ade? Baik, masih ada dua insya Allah, Ustaz. Ya, silakan dibacakan. Yang kedua, ada Bapak Adi Prasetyo yang resen, mungkin boleh untuk Adi Prasetyo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullah. off cam. Ya, Ya, ini Ustaz, langsung aja tanya Ustaz ya. Ini kan tadi tentang pasar itu Ustaz ya. Nah, kadang-kadang di haji itu kan batasannya gimana ya Ustaz ya? Apa keasikan belanja gitu atau gimana apa supaya ini apakah batasannya hati gitu ketika misalkan keasikan belanja gitu kemudian hati hati ini kan iftati kolbak gitu kan ya. Hati ini kok nggak enak gitu ah. Jadi cepet keluar gitu kan. Jadi udah deh ini kan apa jadi disegerakan gitu belanjanya gitu kan. Dan juga yang lain-lain Ustaz kalau apa misalkan kadang-kadang kan terprovokasi ya di haji itu kan kan iya, panas kan empat-empatan gitu kan kadang-kadang juga apa emosi juga emosi. apa cepet-cepet apa namanya istighfar atau itu gimana Ustaz ya ini kayak gitu. Ya, Terus juga apa eh apalagi apa pasar itu kan kalau ini kan tempatnya setan gitu kan ada salah satu hadis itu batasannya gitu. oke. Kemudian apa berikutnya yang ini Ustaz, apa untuk di tips untuk apa ya biar nggak males gitu loh ketika ketika haji itu kan jauh gitu misalkan ya dari hotel gitu kan apa mendingan di sholat di hotel aja gitu kan apalagi bentar lagi kan makan gitu kan ini gitu kan catering nanti kalau misalkan ini ketinggalan makan gitu terus Ya, juga buat yang muda-muda nih Ustaz ya kan kadang-kadang apa tabungan itu kan udah nabung gitu kan kepake terus buat anak-anak kuliah gitu kan dan sebagainya terus juga pengen pengen ikutan manasik apa gitu tapi kok ya nggak sempet-sempet juga itu tapi gimana tuh tipsnya itu Ustaz ya, itu ya, ya. Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ukurannya adalah hati, betul Mas Adi Prasetyo ya. Hati. Jadi kalau kita naik haji merasa salah ya, merasa salah sehingga tidak khusyuk dalam berdoa dan sebagainya, ya sebaiknya
jangan terlalu lama di pasar. Tetapi hadis ini terkait dengan dibolehkannya jual beli selama haji. Ya, artinya kita bisa membawa sesuatu yang bisa dijual di pasar sana sehingga mendapatkan tambahan uang untuk tambahan bekal, untuk beli tiketnya, pesawat dan sebagainya dibolehkan seperti itu. Tadi ya. Tetapi ketika kita berjalan-jalan di toko emas, di dalam toko karpet ya biasanya Mas Adi ya. Tapi ketika niatnya beli karpet dalam rangka untuk pengajian, maka insya Allah tidak melalaikan. Ya, itu. Jadi silahkan diperbolehkannya oleh Rasulullah SAW belanja di pasar atau menjual sesuatu di pasar atau berbisnis selama musim haji dalam perjalanan haji tersebut. Dibolehkannya seperti itu. Ya, kemudian apalagi tadi Mas Adi. Jadi jaga kekhusyuan haji terutama ya. Apabila merasa ke pasar atau belanja mengganggu kekhusyuan haji, lebih baik kita tidak usah terlalu banyak belanja. Karena apa? Oleh-oleh kan hanya tambahan saja, Mas Adi. Begitu. Begitu jawaban saya. Terima kasih, Mas Adi. Baik, Ya kalau apakah Ustadz, sudah terjawab? Bapak? Nah, ada yang satu lagi tadi tentang malas pergi ke masjid. Nah, ini. Jangan sampai kita malas. Kesempatan kita belum tentu bisa terulang kembali. Mendapatkan kuota hajinya saja sudah bertahun-tahun, jangan sampai kita dapat kuota ke sana, kita sia-siakan. Sayang sekali. Ya. Jadi harus maksimal, harus optimal, harus diisi dengan jihad. Bahkan tadi jihadnya wanita luar biasa. Ya. Tentang rangkaian tentang makan, kita manage dengan sebaik-baiknya, Mas Adi. Jangan sampai kita sholatnya di hotel saja, tidak ke Masjidil Haram, ya. Padahal pahalanya berlipat ganda sholat di Masjidil Haram itu. Kalau di hotel, ya jangan percaya pada orang-orang, ya di hotel juga sama. Tidak demikian. Ya, apalagi sholat subuh, sholat fardu 5 waktu itu pahalanya sangat besar. Kita harus berusaha dan percayalah, ketika kita menempuh jalan Allah akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya, yang ingin tawaf, ingin mencium Hajar Aswad, harus minta ke Allah. Jangan pernah pesimis. Karena orang tawaf itu gerak, ya. Ketika gerak seluruhnya berjalan, ketika gerakannya semakin mendekati Ka'bah, insya Allah kita sampai ke Hajar Aswad. Tapi jangan rombongan terlalu besar. Kalau kita bergandeng tangan, seperti 10 orang gandeng tangan, sangat sulit bisa mendekati Ka'bah. Tapi kalau hanya berdua dengan istri atau dengan suami, maka insya Allah akan bisa mendekat ke Ka'bah. Karena semua perintah Allah tidak ada yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya, insya Allah. Jadi berangkat saja Mas Adi, semangat ya, jangan sholatnya nanti di hotel. Apalagi subuh ya, kalau mendekati hari tanggal 9 Zulhijjah, Masjidil Haram itu semakin padat. Kalau masih sebulan lagi, mungkin kita jam 3 menuju Masjidil Haram masih bisa masuk ke masjid. Tapi begitu sudah mendekati tanggal 9 Zulhijjah, baru keluar dari hotel, orang-orang udah pada sujud di depan hotel. Harus jam 2 malam, jam 1 malam kita harus sudah berangkat untuk sholat subuh. Begitu. Terima kasih Mas Adi pertanyaannya. Baik, mungkin eh, pertanyaan terakhir Ustaz, dari Ya. dari Khairatun Hisan. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Jika ada seseorang mempunyai hutang dan dia memiliki sawah berhektar-hektar, tetapi dia tidak memilih untuk menjual sawahnya untuk berangkat haji karena masih memiliki hutang kepada orang lain, apakah tindakan tersebut sudah benar Ustaz? Atau harus menyegerakan haji baru membayar hutang? Syukron Ustaz. Iya, iya. Jadi tentang hutang, mana? Coba kita ulang lagi. Izin tanya, jika ada seseorang mempunyai hutang, ya, punya hutang, dan dia memiliki sawah berhektar-hektar, nah sawahnya luas, ya.
berhektar-hektar, tetapi dia tidak memilih untuk menjual sawahnya untuk berangkat haji karena masih memiliki hutang kepada orang lain. Apakah tindakan tersebut sudah benar, Ustadz? Tidak benar yang kayak begini. Karena kekayaan itu bisa berupa tabungan, bisa berupa sawah, apalagi berhektar-hektar sawahnya. Lebih baik sawahnya dipotong berapa hektar untuk membayar utang dan menunaikan ibadah haji. Orang yang seperti ini kalau sampai mati tidak menunaikan ibadah haji, maka tadi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa kafir tidak mau menunaikan ibadah haji, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya Allah tidak suka terhadap orang yang mampu menunaikan ibadah haji, padahal dia punya kemampuan. Ini yang harus kita hindari ya. Jadi makanya untuk menjadi orang yang sukses di akhirat kelak harus punya manajemen harta ya. Jangan sampai kita punya tanah luas, ya sayang untuk dijual, mungkin ada tujuan-tujuan lain, ya khawatir anak-anaknya dan sebagainya. Padahal anak-anaknya sudah punya rizki masing-masing juga. Memang harus ada yang diwariskan, tetapi warisan itu jangan sampai mengalahkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu malu wal banun zinatal hayatud dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Wa baqiyatus sholihatu khairun inda rabbihim. Dan amal-amal yang kekal seperti haji, zakat, infak, wakaf itu jauh lebih baik diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Jadi yang seperti ini tidak benar ya, tidak bagus. Apalagi hutang itu sesuatu yang harus disegerakan. Ada lagi Mas Adit? Ada satu lagi, Ustaz, apakah Ya, silakan. mau mau bersedia? Ya, sekali lagi, satu lagi silakan. Baik. Eh, izin bertanya, Ustaz, apa sih yang dimaksud ketika kita dipanggil Allah untuk haji itu? Apakah yang tiba-tiba bisa berangkat haji, atau yang susah-susah nabung buat haji, atau yang seperti apa? Dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah haji, ya seperti tadi. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Setiap manusia diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila artinya semaksimal mungkin mengusahakan. Makanya saya senantiasa mengatakan jangan sampai kita naiknya haji itu setelah kakek-kakek, nenek-nenek, setelah apa tua banget, padahal mestinya masih muda sudah bisa naik haji. Itu ketika tidak direncanakan maka jadinya kakek-kakek dan nenek-nenek dan sudah kebingungan. Jadi apa sih yang dimaksud kita dipanggil Allah untuk haji itu? Artinya kita menunggu semangat hati untuk menunaikan ibadah haji. Semoga dengan pengajian Riyadhus Shalihin pagi ini membuat Bapak Ibu sekalian terpanggil untuk segera memanage hartanya menunaikan ibadah haji. Apakah yang tiba bisa berangkat haji atau yang susah-susah nabung buat haji atau yang seperti apa? Nah, dua-duanya ketika kita semangat menunaikan ibadah haji bisa diberi kemudahan dengan sangat mudah, bisa juga yang pelan-pelan ya. Tetapi Allah berjanji pada kita semuanya, ketika kita bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah, maka akan diberi kemudahan. Karena itu, bagi siapa yang berniat ibadah haji, segera buka tabungan haji. Insya Allah nanti Allah akan cukupi untuk bisa menunaikan ibadah haji. Insya Allah, yakin, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Demikian jawaban saya. Semangat ya. Yang kerja pertama langsung buka tabungan haji. Dapat gaji pertama langsung buka tabungan haji. Walaupun hanya 100.000, nggak apa-apa. Ya. Jangan sekali-kali mengatakan, aku mah baru kerja, nggak bisa buka tabungan. Tidak demikian. Karena apa? Yang akan memberi rizki itu Allah. Allah yabsutu rizqahu liman yasha wa yaqdir.
Allah melapangkan rizki bagi yang Allah kehendaki dan menyempitkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi panggilan itu datang ketika ikut pengajian, panggilan itu datang ketika membaca hadis, panggilan itu datang ketika membaca Quran dengan tartil, subhanallah. Ternyata Allah sangat tidak suka pada orang yang kaya raya, punya kemampuan, tapi tidak segera berangkat haji, keburu mati lagi. Makanya ada orang yang ketika daftar haji dengan konvensional, dia lama banget, dia punya uang 1 miliar, berangkat langsung. Karena apa? Keburu mati. Keburu mati, nanti saya gimana nih nggak menunaikan ibadah haji. 1 miliar pun satu orang dibayar. Ya, ada yang 1 miliar untuk berdua, ada 1 miliar untuk sendiri, dibayar. Karena apa? Kasihan bapak ini dan anak-anaknya pada iuran untuk membayarin haji bapaknya. Sampai seperti itu. Panggilan haji sudah datang dan anak-anaknya pun sadar bahwa bapaknya kasihan kalau sampai tidak menunaikan ibadah haji. Demikian Mas Hadid, jawaban saya. Terima kasih. Baik. Syukron, eh, jazakumullah khairan. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Ya, cukup. Baik, syukron jazakumullah khairan kepada hadirin yang sudah bertanya dan Ustadz yang sudah menjawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan dan terkait haji ini bisa menambah motivasi kita atau menjadi pengingat bagi kita bahwa eh, haji itu suatu yang wajib dan kita wajib usahakan ya Ustadz. Iya, betul. Semoga hadirin sekalian Allah beri rezeki dan kesempatan untuk berangkat haji sebelum meninggal, Ustadz. Sebelum wafat insyaallah. Iya, betul. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin eh, dipersilakan kepada Ustadz kalau jika ada kesimpulan atau closing statement Ustadz terkait Kita haji ini. langsung doa aja ya. Baik, dipersilakan Ustadz untuk memimpin doa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana inna nas'aluka hajjan mabruran. Rabbana inna nas'aluka hajjan mabruran. Rabbana inna nas'aluka hajjan mabruran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.